Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai operator like, yang mana materinya seharusnya udah kalian catat di bukunya masing-masing. Jadi sekarang kita jelaskan lewat video supaya kalian sedikitnya paham dan bisa mengerti materi tentang operator like ini. Nah, pertama kita bahas dulu soal namanya ya. Jadi operator like ini diambil dari kata like, yang mana itu adalah bahasa Inggris. Nah, tapi di sini like-nya artinya bukan suka ya, tapi di sini like-nya ini artinya adalah seperti. Operator like ini kita pakai hanya pada klausa where. Klausa where masih ingat ya. Jadi misalnya where nama apa gitu. Nah, berarti kita masangin operator like-nya di situ. Setelah kata where. Where nama like apa gitu. Nanti kita pelajarin query-nya kayak gimana strukturnya ya. Nah, berikutnya soal fungsinya. Jadi operator like ini fungsinya untuk menampilkan record berdasarkan sebuah pola. Untuk menampilkan record berdasarkan sebuah pola. Nah, di sini yang kalian jadi tanda tanya adalah pola. Karena dengan kita pakai operator like, nanti record yang tampil itu hanya yang cocok dengan pola yang kita tentuin. Berarti di sini kalian yang jadi pertanyaan adalah polanya itu apa sih? Pola itu apa sih? Kayak gimana sih contohnya ya? Nah, pola yang dimaksud di dalam operator like ini kayak misalnya seperti ini. Ini udah saya siapin contohnya. Misalnya, kita lagi nyari sesuatu nih. Kemudian polanya itu ada banyak sebenarnya, cuman ini salah satunya ya. Diawali dengan huruf N. Contoh kasus, misalnya kita nyari nama orang yang diawali dengan huruf N. Nah, diawali dengan huruf N itu merupakan sebuah pola. Itu adalah salah satu contoh pola. Berarti misalnya kalau kita nyari data yang diawali dengan huruf N dengan pola seperti itu, berarti kan namanya ada banyak ya. Kayak misalnya Najwa, kemudian Neni, kemudian eh, siapa lagi ya, banyak lah ya pokoknya nama-nama yang diawali dengan huruf N. Nah, kalau misalnya kita pasang pola tersebut diawali dengan huruf N, nanti data yang ditampilkan ke kita hanya yang sesuai sama polanya aja, yaitu yang nama-namanya diawali sama huruf N. Sedangkan yang di luar dari polanya, misalnya namanya huruf A, diawali dengan huruf A, kan itu nggak cocok sama polanya, maka itu nggak bakal ditampilkan. Nah, kemudian pola yang lain yang sering dipakai ya, selain diawali, yang kedua ada diakhiri. Jadi kita nyari datanya itu berdasarkan huruf akhirnya, misalnya diakhiri dengan huruf A. Nah, nanti yang muncul itu adalah data-data yang si hurufnya itu diakhiri dengan huruf A. Terus juga ada salah satu pola yang terakhir yaitu mengandung. Mengandung misalnya, mengandung kata na. Nah, mengandung di sini artinya kita nyari data yang mengandung kata tersebut. Misalnya kata na ya, kata na. Dan di sini kalau misalnya kita pakai pola mengandung, posisinya ini terserah mau munculnya dimanapun, misalnya di awal kata, atau misalnya di tengah-tengah, atau di akhir, selama dia ada kata tersebut, maka itu polanya, maka itu cocok dengan pola mengandung, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pola. Kita udah belajar 3 pola sekarang, diawali dengan huruf tertentu, diakhiri, dan yang terakhir adalah mengandung, ya. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa membentuk pola tersebut di dalam query ya, karena kan seperti yang kalian tahu, kita nulis perintah itu pakai query, dan kalau misalnya kita ngetik kayak gini di query-nya diawali dengan huruf N, otomatis si PHP-MyAdmin-nya kan nggak ngerti ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngebentuk pola kayak gini? Kita harus pakai simbol apa sih? Sintaksnya kayak gimana gitulah ya. Nah, untuk ngebentuk pola, kita harus paham yang namanya wildcard ya. Jadi wildcard ini adalah rangkaian simbol yang nantinya fungsinya untuk membentuk pola yang kita inginkan. Kemudian untuk bikin wildcard sendiri, untuk menggunakan wildcard, ini sebenarnya ada banyak banget simbol yang bisa dipakai kalau kalian mau searching. Tapi di sini yang paling sering dipakai itu adalah simbol persen, ya.
Jadi simbol persen ini paling sering dipakai untuk bikin wildcard, terutama untuk bikin pola-pola yang kayak misalnya diawali, diakhiri, dan juga mengandung. Itu rata-rata pakai karakter atau simbol persen. Nah, di sini penempatan si simbol persennya akan mempengaruhi pola yang kita buat. Jadi misalnya kalau simbol persennya di awal, nanti polanya jadi kayak gimana. Kalau misalnya persennya di akhir, nanti polanya berubah lagi. Terus kalau misalnya persennya ada di depan sama belakang dari katanya, itu nanti juga polanya akan berubah lagi. Nah, di sini sekarang kita belajar polanya atau wildcardnya kayak gimana, ya. Oke, silahkan diperhatiin dulu. Jadi di sini kita berusaha untuk bikin 3 pola ya. Diawali, diakhiri, sama mengandung. Nah, ini juga udah saya bikinin contohnya. Misalnya kayak gini. Contoh yang pertama ya. Kalian lihat di sini simbol persennya saya taruh di akhir. Kemudian kata yang pengen saya cari yang mengandung huruf tertentu itu huruf atau katanya saya tempatin di depan. Nah, kalau kalian lihat simbol persennya ada di belakang, berarti itu artinya kita membentuk pola diawali ya. Jadi biar gampang ingatnya, kebalik si penempatannya itu. Kalau misalnya persennya di akhir, berarti polanya diawali. Contoh, misalnya kita bikin wildcardnya kayak gini. A persen, persennya itu di belakang ya. Nah, ini artinya kita lagi nyari record yang diawali. Diawali, diawali dengan huruf A. Karena simbol persennya di akhir. Kemudian A di sini adalah yang kita cari. Gitu. Kemudian kalau misalnya yang kedua, kalian lihat posisi persennya kan beda lagi ya. Sekarang posisi persennya ada di depan. Berarti polanya berubah lagi. Ingat kebalik ya rule-nya. Jadi kalau misalnya tadi persennya di akhir, polanya yang dibentuk itu diawali. Kalau misalnya persennya di awal, maka pola yang dibentuk itu adalah diakhiri. Contoh, kalau misalnya kita bikin wildcard kayak gini. Persen I, persennya itu di depan. Nah, berarti pola yang kita bentuk pakai wildcard tersebut itu adalah kita lagi nyari record yang diakhiri dengan huruf I. Ingat ya, karena persennya di akhir. Terus ada satu lagi pola nih, gimana kalau misalnya persennya itu adanya di depan sama di belakangnya. Jadi kata kunci yang kita cari itu diapit sama simbol persen, baik di depan atau di belakang. Nah, kalau misalnya wildcardnya kayak gitu, jadi persennya ada di awal sama di akhir kata kuncinya, itu artinya pola yang kita bentuk adalah mengandung. Dan mengandung di sini artinya dimanapun kata kuncinya berada terserah ya. Mau itu misalnya di awal kalimat, di akhir kalimat, atau misalnya di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya persennya ada di awal dan di akhir, berarti pola yang kita bentuk itu adalah mengandung. Dan kalau misalnya polanya mengandung, di sini posisinya terserah di mana aja ya. Yang penting kata kuncinya ada gitu. Jadi seperti itu untuk wildcard ya. Jadi kita udah belajar 3 pola sama soal wildcard. Polanya diawali, diakhiri, dan yang terakhir adalah mengandung. Dan kalian juga udah tahu cara untuk bikin wildcardnya, cara untuk bikin polanya, sorry, adalah dengan menggunakan wildcard. Wildcard yang kita pakai itu adalah menggunakan simbol persen. Dan penempatan simbol persennya itu mempengaruhi pola yang kita bentuk untuk pencariannya. Ya, kalau misalnya persennya di belakang, artinya polanya diawali. Kalau misalnya persennya di awal, polanya diakhiri. Kalau misalnya persennya di awal sama di akhir, maka polanya adalah mengandung. Gitu. Nah, sekarang biar cepat, langsung kita praktekin aja ya di PHP-MyAdmin. Di sini saya udah siapin database sekolah. Kita coba pakai tabel siswa ya. Nah, di sini udah ada beberapa data yang bakal kita pakai. Di sini misalnya kita bakal pakai pola yang pertama ya, yaitu diawali. Kita bakal nyari data di sini yang diawali sama huruf tertentu dari kolom tertentu. Kita tentuin dulu deh. Misalnya kita bakal nyarinya berdasarkan alamatnya, ya. Berdasarkan alamatnya. Ini nih. Misalnya kita akan nyari
Sorry, ini saya besarin dulu, lebarin dulu. Nah, misalnya di sini kita akan nyari um, data atau record yang alamatnya itu diawali dengan huruf S, misalnya, ya. Yang diawali dengan huruf S. Jadi kita searching nih, kita searching dari semua data ini, kira-kira mana nih siswa yang alamatnya itu diawali sama huruf S, apapun alamatnya, ya. Nah, eh, kalau kalian lihat sendiri dari tabel ini, kalian udah bisa nentuin hasilnya ya. Hasilnya harusnya adalah Citra dan Denny, karena cuma mereka berdua aja yang alamatnya diawali dengan huruf S si tempatnya gitu. Nah, sekarang cara ngebentuk query-nya gimana? Cara nulis query-nya gimana ya? Kita masuk ke menu SQL. Kemudian untuk ngetik query-nya sebenarnya sama ya, kalau untuk select dan segala macamnya. Nah, di sini yang beda adalah pada bagian where-nya. Kita lihat dulu di sini kalau nggak salah saya cantumin polanya. Nah, di sini. Kalau buat query-nya sebenarnya eh ya terserah ya. Buat query-nya sama-sama aja. Nah, di sini yang harus kita perhatiin adalah cara masang si operator like-nya di clause where. Di sini strukturnya katanya kayak gini. Where nama field like wildcard. Jadi di sini kita harus nentuin kita itu searchingnya nyarinya berdasarkan field apa, berdasarkan kolom apa. Kan tadi ada banyak ya optionnya ya. Kita bisa nyari berdasarkan kolom nama, bisa kelas, bisa alamat dan lain-lain sebagainya. Jadi harus kita tentuin nih, kita itu searchingnya berdasarkan field apa. Kita searchingnya lewat kolom yang mana gitu. Kemudian habis kita tentuin field apa yang kita pakai untuk searching, berikutnya kita tambahin kata like, dan setelah kata like baru kita tulisin wildcardnya yang tadi. Misalnya kayak gini nih contohnya. Where nama like ini wildcardnya. Nah, ini artinya kita nyari berdasarkan kolom nama yang mana wildcardnya adalah ini. Ya, ingat persennya di awal berarti polanya adalah di akhiri. Berarti kita nyari orang-orang atau data yang namanya itu diakhiri dengan huruf A ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita balik lagi, kita praktekin lagi. Tadi kita pengen berdasarkan alamat ya. Jadi kita tulisnya kayak gini. Where alamat like dulu ya. Where alamat like ini maksudnya nama kolomnya. Jadi kita akan nyari berdasarkan kolom alamat like. Berikutnya kita tulis wildcardnya. Tadi polanya diawali huruf S ya. Berarti kita tempatin S-nya, persennya di akhir. Nah, jadi kurang lebih kayak gini wildcardnya. S persen. Ingat ya, polanya itu kebalik. Jadi kalau misalnya persennya di akhir, berarti polanya itu di awal. Kalau kita tulis operator like-nya kayak gini, where alamat like S persen, persennya di akhir, berarti kita nyari data-data dari tabel siswa yang alamatnya itu diawali dengan huruf S ya. Nah, sekarang kita coba klik go, kita lihat hasilnya. Dan hasilnya seperti yang kita udah prediksiin di awal, cuma ada dua orang yaitu Citra sama Denny, karena cuma mereka aja yang sesuai sama pola yang tadi ya, yang alamatnya diawali dengan huruf S di tempat tinggalnya. Jadi itu contoh yang pertama. Terus mungkin biar cepat ya, kita coba contoh yang kedua, yaitu yang mengandung. Kalau misalnya yang diakhiri sebenarnya sama-sama aja ya, cuman beda penempatan si simbol persennya aja. Nah, sekarang kalau misalnya mengandung, misalnya kita tentuin dulu nih ya. Misal kita akan nyari data-data atau record dari tabel siswa yang namanya itu ada huruf N-nya. Kalau misalnya kita lihat langsung kan ada 3 ya. Ana, ini ada huruf N-nya, posisinya di tengah. Denny, posisinya di tengah juga si N-nya, dan juga Eni. Sementara Bella sama Citra nggak ada N-nya. Nah, kita akan nyari dari tabel siswa siapa aja sih record atau apa namanya data siswa yang namanya itu mengandung huruf N ya. Berarti di query-nya kita tulis kayak gini.
Misalnya kita nggak pengen bintang ya, kita nggak pengen nampilin semua kolomnya. Misalnya kita pengen namanya aja. Select nama from siswa where, kayak tadi, kita tentuin dulu berdasarkan kolom apa kita nyarinya. Where nama, like, ingat ya, kalau mengandung berarti persennya di awal dan di akhir. Nah, jadi si wildcardnya kayak gini. Persennya di awal sama di akhir, kemudian kata kunci yang kita cari, kita tempatin di tengahnya. Jadi, kalau kita tulis operator like-nya kayak gini, artinya kita lagi nyari data dari tabel siswa yang namanya mengandung huruf N. Nggak peduli posisinya ada di mana, asal dia namanya ada huruf N-nya. Nah, sekarang coba kita klik Go. Hasilnya harusnya ada 3 ya. Nah, Ana, Denny, sama Eni. Jadi seperti itu untuk contoh yang kedua. Nah, sedangkan kenapa di sini cuma nama doang yang tampil kolomnya? Karena tadi di awal nih, pas kita pakai query select, kita di sini mintanya kolom yang muncul atau field yang muncul hanya kolom nama aja. Makanya di bagian hasilnya di sini cuma tampil kolom nama. Nah, jadi seperti itu. Untuk penjelasan materinya sebenarnya ini pun masih bisa masih bisa dikombinasiin lagi sama order by, seperti yang kalian tahu order by ya, buat mengurutkan data secara ascending atau descending. Tapi ini akan kita bahas nanti di latihan. Jadi nanti ada tugas ya, ada latihan nanti, dan nanti dibikin juga pembahasan soalnya lewat video gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan saya pengen pesan, selama kalian belajar daring di rumah, tolong belajar dengan sungguh-sungguh, karena di sini yang bisa memastikan bahwa kalian itu belajar atau enggaknya cuman kalian sendiri. Ya, di sini saya cuman sebagai fasilitator doang. Saya cuman tugasnya cuman ngasih materi doang, cuman setor materi doang, terus ngecek absen, pada absen gak nih, terus misalnya kalau sebatas ngingetin pun paling lewat chat doang ya. Tapi di sini yang memastikan bahwa kalian belajar atau enggak hanya kalian sendiri, hanya dari diri kalian sendiri. Mungkin kalau di rumah ada orang tua yang ngingetin ya, cuman kan sekalipun orang tua ngebentak atau ngingetin pun itu balik lagi ke kalian, kalian itu belajarnya dengan sungguh-sungguh atau enggak ya. Jadi mulai detik ini, karena situasi kita lagi nggak beres, dunia kita lagi nggak sehat, jadi mulai dari sekarang kalian belajar untuk bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jadi jangan disuruh-suruh lagi. Jangan misalnya eh, udah absen, udah baca materi sekilas, udah aja. Terus kalian tinggal tidur, tinggal rebahan gitu. Jangan kayak gitu ya. Tapi dengan adanya materi, dengan udah dikasih materi, coba kalian pahami benar-benar. Atau misalnya kalian ada laptop, coba kalian praktekin benar-benar sampai kalian paham gitu. Karena paham atau enggaknya itu manfaatnya buat kalian sendiri gitu, bukan buat saya atau bukan buat orang lain. Jadi pesannya mungkin itu aja ya. Mulai dari sekarang belajar untuk bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian yang nargetin, kalian mau belajar bener-bener atau enggak, kalian mau paham materinya atau enggak. Jadi mungkin itu aja pesannya. Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.